Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan Dwi Akhira dengan NIM 24150091. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan makalah saya yang berjudul Perjanjian Pelaku Usaha dengan Pihak Luar Negeri yang dilarang berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, di era globalisasi, kerjasama bisnis lintas negara itu menjadi hal yang semakin umum. Namun, tidak semua bentuk perjanjian dengan pihak luar negeri itu dibenarkan oleh hukum. Nah, dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha itu membuat perjanjian dengan pihak luar negeri apabila perjanjian tersebut dapat mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, melalui presentasi ini, saya ingin membahas pengertian, dasar hukum, unsur-unsur larangan, contoh penerapan, serta implikasi hukumnya dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Baik, langsung saja kita mulai presentasi dengan yang pertama, yakni pengertian pelaku usaha dan pihak luar negeri. Nah, menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pelaku usaha itu adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi di wilayah Indonesia. Nah, pelaku usaha itu dapat berusaha perseroan, PT, CV, firma, koperasi, BUMN maupun BUMD. Dalam menjalankan usaha, pelaku usaha itu wajib mematuhi aturan persaingan agar tidak merugikan pelaku usaha lain dan konsumen. Selanjutnya, pengertian dari pihak luar negeri itu adalah individu atau badan usaha perusahaan asing yang melakukan kerjasama bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Nah, pihak luar negeri itu dapat berupa perusahaan asing, investor, atau perusahaan multinasional. Kemudian, kerjasama dengan pihak asing itu diperbolehkan selama tidak menyebabkan monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Selanjutnya yakni poin yang kedua, yakni bentuk perjanjian dengan pihak luar negeri. Nah, bentuk kerjasama antara pelaku usaha di Indonesia itu dengan pihak luar negeri dapat berupa yang pertama perjanjian distribusi, yakni kerjasama pemasaran atau penjualan produk pada wilayah tertentu. Yang kedua, perjanjian lisensi, yaitu pemberian izin penggunaan merek teknologi atau hak kekayaan intelektual. Yang ketiga, franchise waralaba, yaitu pemberian hak menggunakan merek dan sistem bisnis tertentu. Yang terakhir yakni joint venture, yaitu kerjasama dua perusahaan atau lebih dengan menggabungkan modal, teknologi dan kemampuan usaha. Nah, perjanjian tersebut tidak dilarang selama menimbulkan penguasaan pasar atau menghambat persaingan. Kemudian masuk ke dalam poin yang ketiga, yakni larangan berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Nah, dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha itu membuat perjanjian dengan pihak luar negeri apabila perjanjian tersebut dapat menyebabkan praktik monopoli, persaingan usaha yang tidak sehat, penguasaan pasar oleh pihak tertentu. Larangan ini tidak membuat kerjasamanya, tetapi melihat akibat yang ditimbulkan terhadap pasar Indonesia. Nah, dalam pasal 16 itu memiliki tujuan. Yang pertama, melindungi pelaku usaha dalam negeri, menjaga persaingan sehat, kemudian melindungi konsumen, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kemudian masuk dalam poin 4, yakni perjanjian yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Nah, beberapa perjanjian yang dilarang karena dapat merusak persaingan usaha yang sehat, yaitu oligopoli. Apa itu oligopoli? Oligopoli itu adalah kerjasama beberapa pelaku usaha yang menguasai sebagian pasar sehingga dapat mempengaruhi harga dan produksi. Yang kedua yaitu penetapan harga, yakni perjanjian antar pelaku usaha untuk menentukan harga barang atau jasa sehingga konsumen itu kehilangan pilihan harga yang kompetitif. Yang ketiga yakni pembagian wilayah pasar, yakni kesepakatan antar pelaku usaha untuk melindungi daerah pemasaran agar tidak terjadinya persaingan. Yang terakhir yakni kartel, yaitu mengatur harga produksi atau pemasaran dengan tujuan mengurangi persaingan usaha.
Kemudian poin yang terakhir yakni kewenangan KPPU. Jadi kewenangan KPPU itu adalah lembaga yang berwenang menguasai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Lembaga ini tuh merupakan lembaga independen yang bertugas menjaga persaingan usaha tetap sehat. Kewenangan KPPU itu meliputi yang pertama menerima laporan dugaan pelanggaran, yang kedua melakukan penelitian dan penyelidikan, yang ketiga memeriksa pelaku usaha, yang keempat memanggil saksi dan ahli, yang kelima menentukan ada atau tidaknya praktik monopoli terhadap pihak luar negeri. Dan KPPU itu dapat menggunakan prinsip ekstrateritorial, yaitu kewenangan untuk memeriksa perusahaan asing apabila tindakannya itu memberikan dampak terhadap pasar Indonesia. Apa contohnya? Contohnya adalah dalam kasus Temasek Holding terkait kepemilikan saham pada perusahaan telekomunikasi di Indonesia yang dianggap mempengaruhi persaingan pasar. Yang keenam, yakni implikasi perjanjian yang menyebabkan monopoli dan persaingan tidak sehat. Jadi, apabila perjanjian dengan pihak luar negeri itu terbukti menyebabkan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, maka dapat menimbulkan dampak hukumnya. Yang pertama, dilakukannya pemeriksaan oleh KPPU. Yang kedua, pemberian sanksi yang berupa administratif. Yang ketiga, denda, serta pemerintahan menghentikan kegiatan yang melanggar dan pembatalan perjanjian yang merugikan persaingan. Kemudian ada juga dampak ekonominya. Apa dampak ekonominya? Yang pertama, harga barang menjadi tidak kompetitif. Yang kedua, pelaku usaha kecil sulit bersaing. Yang ketiga, pilihan konsumen menjadi terbatas. Yang keempat, inovasi usaha menurun, serta pasar itu dikuasai oleh perusahaan tertentu. Baik, kesimpulan yang dapat saya tarik dari makalah saya tersebut, bahwasannya kerjasama antara pelaku usaha di Indonesia dengan pihak luar negeri itu merupakan bagian dari perkembangan ekonomi global. Namun kerjasama tersebut harus tetap sesuai hukum agar tidak menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berfungsi sebagai menjaga persaingan usaha yang adil serta melindungi kepentingan pelaku usaha, konsumen, dan perekonomian nasional. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.